Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran menggunakan Adobe Flash. Di sini merupakan media pembelajaran pesawat sederhana. Kita akan mengklik tombol menu yang akan menuju ke slide menu. Di sini ada kompetensi dasar, kompetensi isi, tujuan, materi, rangkuman, evaluasi, glosarium. Pada kompetensi dasar yaitu pertama, mendeskripsikan kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendeskripsikan prinsip kerja pesawat sederhana. Yang ketiga, melakukan penyelidikan tentang keuntungan mekanik pada pesawat sederhana. Pada kompetensi inti, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena yang terjadi. Yang kedua yaitu mencoba mengolah dan menyaji dan merana konkret menggunakan, mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Tujuan yaitu memahami konsep pesawat sederhana, pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami prinsip kerja pesawat sederhana. Yang ketiga, mengembangkan ide pembelajaran di sekolah sesuai dengan kemampuan. Ketiga yaitu materi. Pesawat sederhana adalah alat yang dapat digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan tanpa memperkecil usaha. Jenis-jenis pesawat sederhana ada berbagai macam pesawat sederhana yang bisa kita gunakan sehari-hari. Yang pertama, pengungkit, katrol, dan berporos, dan bidang miring. Pengungkit yaitu pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda yang keras. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah gaya. Contohnya gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, pinset, dan sebagainya. Persamaan yang berlaku pada tuas yaitu ada titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Jenis pengungkit yaitu ada jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari, pada jenis pertama yaitu terdapat pada gunting, yaitu titik tumpu berada di antara pada titik beban dan titik kuasa. Pada jenis kedua itu terdapat pada gerobak roda 1 yang mana titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Yang ketiga yaitu terdapat pada staples, yang mana titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Berikut visualisasi prinsip kerja pengungkit. Tuas terdiri dari batang yang kaku, titik tumpu, titik beban, dan usaha. Ini merupakan tuas jenis pertama, di mana titik tumpu berada di antara beban dan usaha. Lalu, ada tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua ini, beban, berada di antara titik tumpu dan usaha. Dan tuas jenis ketiga, di mana usaha berada di antara titik tumpu dan beban. Materi yang berikutnya yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan bidang dasar yang diletakkan bidang miring atau membentuk sudut sehingga dapat memudahkan gerak benda untuk mengubah gaya dan jarak. Misalkan ketika kita memindahkan objek ke tempat yang lebih tinggi. Contohnya terdapat pada tangga, skrup, pisau. Keuntungan mekanik bidang miring yaitu terdapat pada gambar berikut, yaitu gaya sama dengan berat dan tinggi per jarak. Visualisasi prinsip kerja bidang miring. Dibuat miring dari tempat terendah ke tempat tinggi. Berikutnya yaitu terdapat pada katrol. Katrol yaitu pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Katrol ini biasanya digunakan untuk menarik atau mengangkat benda yang berukuran berat. Katrol yang porosnya dipasang pada suatu tempat yang tetap disebut katrol tetap dan dapat berpindah tempat saat digunakan, contohnya pada tiang bendera dan sumur timba.
Katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan, yaitu katrol bebas, contohnya pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Katrol gabungan dari tetap dan bebas, yaitu katrol majemuk. Jadi model katrolnya ada dua jenis, yaitu sering digunakan untuk dalam bidang industri membantu mengangkat alat-alat berat. Visualisasi prinsip kerja katrol yaitu sebagai berikut. Di masing-masing ujung tali ditempatkannya beban dan usaha. Cara kerja katrol dengan menarik ujung tali untuk mengangkat beban, dan ini merupakan katrol jenis pertama atau juga disebut katrol tetap, dikarenakan saat digunakan katrol tidak berpindah tempat. Kemudian katrol jenis kedua ini dibedakan dari penempatan katrol yang terdapat di antara beban dan usaha. Katrol ini juga disebut katrol bebas dikarenakan katrol bergerak berpindah tempat saat digunakan. Dan selanjutnya, katrol jenis ketiga atau katrol majemuk. Katrol ini penggabungan antara katrol tetap dan katrol majemuk. Penggunaan katrol sendiri untuk menghemat tenaga saat memindahkan benda. Berikutnya yaitu roda berporos, merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Kegunaannya untuk menggeser benda agar lebih ringan, memperkecil gaya geser antara dua benda. Contohnya banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan roda gear. Berikutnya yaitu visualisasi prinsip kerja roda. Dari sebuah roda yang berporos pada sebuah batang yang kokoh. Keuntungan roda berporos ialah membuat benda mudah bergerak dari satu tempat ke tempat yang Rangkuman yaitu pusat sederhana adalah alat yang dapat digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan tanpa memperkecil usaha. Pusat sederhana banyak jenisnya, yaitu tuas, bidang miring, katrol, roda berporos. Evaluasi yaitu petunjuk mengerjakan soal, baca dengan teliti soal yang diberikan. Soal terdiri dari 5 soal objektif. Pilih satu jawaban yang dianggap benar. Jika klik jawabannya dengan A, B, C, D, maka otomatis akan lanjut ke soal berikutnya. Klik tombol mulai untuk memulainya. Gaya yang dikeluarkan untuk memindahkan beban disebut kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban pada pengungkit akan menjadi lebih kecil apabila diletakkan. Sebuah drum dengan 100 Newton akan dinaikkan ke dalam bak truk dengan gaya 50 Newton menggunakan bidang miring. Besarnya keuntungan mekanik yang didapatkan adalah fungsi utama dari katrol tetap adalah penggunaan gear pada sepeda motor merupakan salah satu contoh dari penerapan prinsip. Jika ingin melihat hasil, klik tombol di hasil. Hasilnya yaitu 75 dengan benar 3 dan salah 2. Glosarium yaitu pesawat sederhana, alat yang dapat digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan tanpa memperkecil usaha. Jika semua sudah diputar, klik tombol X. Jika Anda ingin keluar, maka klik tombol keluar. Jika Anda ingin kembali, klik tombol kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngeluhin aja deh, ya Allah.